Pertama kali kenal kan gue liat dia masuk set, orangnya kayaknya galak nih. Ternyata friendly banget, ternyata bener-bener mikirin sekitarnya banget. Termasuk budgetnya loh kalau mau tahu. Nggak ada limited budget. Ya dasarnya dia memang orangnya ambisius. Seambisius kalau dia mau sesuatu, mau kata dia mesti jungkir balik, gimana pun caranya dia pasti dapat. Pertama dia sebagai sosok yang ini beda nih sama bos yang lain ya, karena nggak ada awal tuh nggak ngerasa ada gap dan cepat akrab. Beda sama yang mungkin bos lain yang langsung bikin, gue ini bos. Setiap ada mobil baru gue pasti disuruh coba. Bahkan kalau misalnya kayak lagi kerja, Pak Tito datang abis baru beli mobil. Tiba-tiba ke meja gue cuma, nih cobain, dikasih kunci, udah gitu doang. Sepercaya itu. Dikasih tuh alternatif, ada mobil apa, Alphard, Range Rover, ya dan yang lain-lain lah gitu. Gue berpikirnya ya mungkin ini mobil bakal digunain buat konsultan, marketing, atau para direktur, gue bilang gitu. Gue berpikirnya ke arah situ. Tahu-tahu ujung-ujungnya dia ngomong, oh ya berarti ini mobil bisa dipakai buat tim produksi ya? Ya gue kaget lah. Kalau dari sudut pandang dia, ya emang kenapa kalau tim produksi pakai mobil Alphard? Gak ada salahnya kan? Pertama kali kenal kan gue liat dia masuk set, orangnya kayaknya galak nih. Waktu ngobrol ternyata nggak segalak itu, masih ada bercanda-bercandanya. Terus orangnya juga tegas banget. Kalau misalkan memang lu salah ya pasti dihukum. Kalau misalkan lu bener, lu bakal dikasih reward, itu aja. Nggak pernah yang namanya dia tuh pelit ilmu. Kita tuh bener-bener dapat ilmu tuh banyak banget dari Pak Tito. Dan yang saya lihat tuh bener-bener sekantor kita ini dianggap family sama Pak Tito. Yang ya namanya family, nobody's left behind ya. Gitu, jadi bener-bener kita diajak grow big together. Dia sering ngajarin tentang digital marketingnya pasti. Tapi digital marketingnya tuh dia ngajarinnya nggak teknis ya. Teknis dalam arti itu kayak, ini loh cara lo beriklan, itu kan teknis kan. Tapi dia lebih ngajarin konsep dan logiknya aja gitu. Achievement gue dari segi knowledge ya, knowledge gue tentang industri forex itu banyak kebantu sama dia. Dan dia bener-bener support, semangat, bantu lah. Mungkin nggak kasih jalan ya, tapi dikasih kayak prinsip. Lu jalan lu sendiri. Tapi yang penting gue tahu, ketika lu udah selesai, lu udah berhasil jalanin jalan lu sendiri dengan prinsip lu sendiri, itu potensinya bagus banget. Nah dia sadarin dari situ. Soalnya kan ada tipikal bos yang kayak, lu disuapin lah istilahnya. Ya kan, kamu kayak gini nih. Kalau misalkan disuapin, gue nggak mungkin kayak sekarang. Pasti itu, confirm 100%. Maksud gue kayak ya Excel yang pertama kali masuk. Awalnya takut ya, nama juga bos besar atau CEO di sini. Terus lama-lama kenal, main futsal bareng, nongkrong bareng gitu. Jadi oh asik juga orangnya ya, kayak friendly gitu. Kayak ledek-ledekan bareng kayak gitu, ceng-cengan gitu. Ternyata oh friendly juga di luar kantor gitu. Nah gitu ya, gue nggak balik ledek. Kan takut Pak. Pak Tito tuh orangnya humble ya, maksudnya humble, jadi dia kayak kalau emang kita lagi seneng-seneng, karena di TF ini banyak seneng-senengnya gitu, dia benar-benar bisa jadi seorang sahabat atau teman yang benar-benar menyenangkan. Di saat emang konteksnya untuk kerja, kalau kita cerita ngobrol-ngobrol soal kerjaan, beliau tuh bisa memberikan masukan-masukan yang emang bijak gitu loh. Jadi nggak cuma ngelihat dari sisi perusahaan, tapi dia juga bisa ngelihat dari sisi kitanya sendiri sebagai konsultan. Jadi dia fair enough gitu untuk memberikan masukan, saran-saran kerja dan segala macam, itu fair banget. Nggak cuman ya begitu, nggak cuman ngelihat dari kacamata karena gue CEO-nya Traders Family, lu harus begini, yang enggak. Soalnya Pak Tito tuh orangnya fun. Yang kayak gue ngomong pertama lah, dia tuh nggak ngeliat orang gitu loh. Sama siapapun tuh bergaul. Gitu, orang tuh asik, kayak jiwa mudanya tuh tinggi banget. Dan berhubung gue juga masih muda, ya kan, ya udah oke. Gitu ngobrol, deket, ya kan, pergi bareng, ketawa-ketawa, serius juga serius bareng. Tapi emang ada saatnya kalau misalkan untuk serius ya serius, have fun ya have fun. Dan itu bener Pak Tito saklek nih, lu have fun sama gue boleh.
silakan, gue juga pasti have fun gitu. Karena gue orang jiwa muda. Tapi urusan kerjaan, gue lebih serius daripada orang serius lainnya. Nah itu ditanam lah dari dulu sampai sekarang. Pemikirannya terus terang. Pemikirannya dia jauh lebih tajam. Ide-ide liarnya dia dalam mengolah, mencari bisnis dan mengembangkan apa yang dia pelajarin, itu dia mengeksplor kurang lebih jauh daripada saya. Misalnya di arsitektur, saya mengeksplornya A sampai H, kalau kita bilang skalanya huruf ya. Dia mengeksplor pengetahuannya, bisnisnya, itu A sampai Z dan dia ulangi terus-menerus. Itu yang paling membedakan saya berkembangnya segitu, dia berkembangnya pemikirannya segitu. Pak Tito orangnya visioner, bijak. Dia orang yang nggak pernah mau sama. Jadi dia nggak pernah mau jadi followers. Mau dikata nggak tidur 5 hari, ya dia harus jadi pionir. Tajam dan presisinya itu selalu gila. Always do better. Itu 3 kata. Jadi dia always do better untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, untuk company-nya, untuk keluarganya, saya yakin. Dia ini tipe yang mikirin temen, keras kepala, tapi akhirnya bisa jadi strong will juga. Humble, smart, brave. Sebenarnya gue berterima kasih nih pada atas semua sharingnya, semua ilmunya yang selalu diberikan terus menerus. Bahkan gue juga mungkin bandel nih, nggak semuanya gue praktekin. Tapi dari Pak Tito selalu nyarankan lebih bagus tuh begini, lebih bagus tuh begini. Dan sifat ngeyel gue harus pelan-pelan gue buang nih. Harus, karena lu sebagai orang yang visioner, gue juga ngerasa lu pasti yang ngerti posisinya dan gue yang nggak tahu, dan gue harus bisa belajar lagi sama lu. Selamat ulang tahun Tito, semoga lu tetap bisa menjadi pemimpin yang menginspirasi seluruh keluarga besar Traders Family. Semoga mimpi-mimpi lu bisa cepat tercapai dan mimpi kita semua juga terwujud. Thank you atas semua pelajaran dan pengalamannya selama ini. Karena menurut saya pribadi, Pak Tito ini adalah satu-satunya orang yang melihat saya sebagai Excel dan bukan sebagai embel-embel yang lain. Dan semoga kedepannya, walaupun Pak Tito ini udah tua, bentar lagi udah 40 tahun, tapi saya yakin bercandaan kita masih muda. Dan jangan sampai menghilangkan momen kita yang dulu-dulu sering party. Semoga mimpi-mimpi kita dari 10 tahun yang lalu bisa benar-benar terwujud, terrealisasikan 100%. Kalau main futsal, saya terus jadi kipernya Pak Tito, biar tim kita menang terus Pak. Biar Pak Tito nggak push up terus gitu loh kalau kalah. Oke. Happy birthday buat John Paul 77, aka Tito. Semoga semakin berhasil menyebarluaskan ilmunya dan semakin meyakinkan orang untuk menjadi the next John Paul 77. Change your life.